Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin, para shaimin, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan barakah Allah di tengah bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari yang ketiga. Tapi ada pula yang memasuki pada hari yang keempat. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa bulan suci Ramadan itu bulan Allah, Syahrullah, yang segala sesuatunya Allah yang akan membalas secara langsung, tidak melalui perantara siapapun. Sehingga bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah Allah diberikan khusus bagi kaum muslimin yang beriman. Ada di antara saudara-saudara kita yang muslim, tapi mungkin imannya kurang, sehingga merasa berat untuk menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada umat Islam yang beriman untuk berpuasa hanya bagi orang Islam yang beriman, karena hanya orang yang berimanlah yang mampu dengan ringan menjalankan ibadah puasa, mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan haus dan laparnya demi menjalankan perintah Allah dalam upaya mewujudkan kecintaan Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan puasa penuh dengan berbagai macam fadilah yang Allah berikan. Salah satunya adalah sunnah di tengah-tengah bulan puasa adalah sholat tarawih. Bila hari pertama sholat tarawih diberikan kasih sayangnya penuh kepada hamba-hamba yang menjalankan puasanya, maka di hari yang kedua sholat tarawih diberikan bagi hamba-hambanya yang cinta kepada orang tuanya. Bagi hamba yang menjalankan sholat sunat tarawih di hari yang kedua, maka dosa-dosa kedua orang tuanya akan dihapuskan oleh Allah, sehingga menjadi bukti bagi anak-anak yang cinta terhadap orang tuanya pasti menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah sholat sunnah tarawih, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada orang tuanya, adalah sebagai bukti kasih sayang anak terhadap orang tuanya. Maka ia akan menjalankan demi terhapusnya dosa kedua orang tuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masuk hari yang ketiga. Tadi kita sudah menjalankan ibadah sholat sunat tarawih pada hari yang ketiga. Fadilah yang terkandung di hari yang ketiga bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dan sholat sunat tarawih di hari yang ketiga, maka Allah akan membukakan pintu surga, yaitu pintu ar-raya. Allah bukakan surga bagi mereka yang menjalankan. Di dalamnya Allah bangun istana dari cahaya yang ditopang dengan berbagai macam rumah sebanyak 12.000 apabila kita merujuk pada kitab Asy-Syuhurus Salasah yang dikarang oleh
Syekh Muhammad Ali bin Husain dari Qum. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman untuk menggapai itu semuanya. Di samping Allah membukakan pintu surga bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasanya, kemudian waktu-waktunya diisi dengan beramal soleh, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga dengan 12.000 rumah yang disediakan untuk para bidadari-bidadari. Oleh karena itu, mari manfaatkan bulan puasa dengan berbagai macam amal kebajikan. Sedekah merupakan senjata terampuh untuk membentengi kehidupan yang penuh dengan ujian. Jangan sampai dunia menjadi impian hidup kita, sehingga kita diberi kecintaan terhadap dunia yang pada akhirnya hanya lelah yang kita dapatkan. Jangan sampai dunia menjadi cinta bagi kehidupan kita, sehingga kita dilalaikan sampai masuk liang kubur. Oleh karena itu, ambillah kesempatan di bulan penuh berkah ini dengan berbagai macam amal kebajikan, terutama sedekah. Karena sedekah mampu membentengi kehidupan kita dari berbagai macam hal fitnah dunia. Di samping itu juga, bersedekah adalah merupakan ciri orang yang bertakwa. Sedangkan tujuan dari diwajibkannya puasa Ramadan menuju pribadi yang bertakwa. Maka sempurnakanlah ketakwaan kita dengan berbagai macam amal sedekah. Apalah arti harta yang kita miliki bila harta yang ada membuat kita berat dan sulit untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi alangkah dahsyatnya di tengah-tengah kurnia yang Allah berikan kepada kita, kita dengan ringan mampu mengisi waktu-waktunya dengan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Harta akan membawa tanggungan pada kehidupan kita selanjutnya. Dari mana dan untuk apa harta yang kita miliki. Maka manfaatkanlah waktu-waktu yang penuh berkah ini. Hari-harinya Allah lipatkan 10 kali lipat dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sedekah tidak mengukur seberapa besar yang kita berikan, tapi sedekah mengukur seberapa ringan kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang. Sedekah diukur dari seberapa besar keikhlasan kita, karena sedekah merupakan sebuah bukti bahwa apa yang kita miliki dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Dan yang paling terpenting lagi, hidup di dunia hanyalah sementara. Harta yang ada di dunia bukanlah harta yang sebenarnya, tapi harta yang akan memberatkan kita di kehidupan selanjutnya apabila harta itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi bagi orang yang bersedekah dari harta yang dimilikinya, maka harta itu adalah harta yang sebenarnya. Karena dengan harta sedekah akan menjadi senjata yang akan mampu meringankan beban hidup kita di hadapan Allah kelak saat diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, keluasan rezeki pada kita semuanya, sehingga kita mampu dengan ringan mengisi hari-hari
di bulan penuh berkah ini dengan beramal soleh. Walaupun hanya satu kurma yang kita sedekahkan, tapi pahala yang akan kita dapatkan sebanding dengan pahala orang-orang yang menikmati apa yang kita berikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kehidupan tidak lepas dari berbagai macam ujian dan cobaan. Maka obatilah ujian dan cobaan itu dengan sedekah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Sedangkan bulan puasa Allah berikan untuk menuju hambanya pada derajat ketakwaan. Maka tetaplah bertakwa dengan menjalankan berbagai macam aktivitas di bulan puasa Ramadan dengan berbagai amal kebajikan. Tidak hanya Allah berikan jalan keluar, tapi Allah pun akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, justru akan menambah lebih besar lagi dengan iringan berkah dan rahmat Allah. Bagi orang yang beriman pasti yakin bahwa sedekah adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Wa amman a'ta wattaqa. Barang siapa yang bersedekah, yang gemar memberi, bersifat dermawan dengan iringan ketakwaan kepada Allah, wa saddaqa bil husna, karena dia yakin, percaya terhadap kebesaran Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberi kemudahan, jalan kemudahan apapun yang akan kita hadapi. Bila hari-hari dipenuhi dengan bersedekah, maka hidup akan menjadi mudah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.